minum kopi dulu, rasanya enak sepertinya ya. Ya, halo mitra bisnis kompak dan pemirsa yang berbahagia. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Ya, pastinya semua baik-baik saja ya dan sehat semuanya ya. Amin. Dan saya selalu doakan tentunya pemirsa, semoga seluruh mitra usaha kompak dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya. Sekali lagi. Oke. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi bersama saya Nicholas Yosi masih dalam acara webinar yang selalu setia nih menemani Anda setiap Selasa atau Jumat ya, yaitu webinar Komen namanya. Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak ya. Dan kami akan selalu setia tentunya menemani Anda semua membagikan informasi-informasi penting dan juga terupdate pastinya seputar bisnis kompak dan pengetahuan lainnya yang kami yakin pastinya berguna bagi Anda, kesehatan Anda, dan juga pastinya bisnis Anda di sepanjang tahun 2021 ini ya. Jadi buat pemirsa semua di rumah nih, jangan lupa untuk stay tune terus ya di acara webinar kompak ini. Karena acara ini secara live tentunya disiarkan melalui aplikasi Zoom dan juga Facebook kompak ya. Dan jangan lupa juga bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis menarik bagi mitra bisnis kompak dan seluruh pemirsa yang ada di rumah ya. Di mana bagi pemirsa yang beruntung akan terpilih menjadi pemenang kuis tentunya dan akan mendapatkan hadiah berupa poin online yang bisa ditukarkan dengan berbagai produk unggulan kompak ya. Sehingga tentunya pastikan pemirsa semua yang menyaksikan acara webinar ini hingga akhir acara nanti ya. Oke. Baik, pemirsa sebelumnya saya mau tanya nih kepada pemirsa semua. Sudah ngopi belum hari ini nih ya? Sampai jam berapa nih sekarang? Oh, sudah jam 3 tepat ya. Pastinya sebagian pemirsa sudah ada yang ngopi nih pastinya. Saya yakin banget ya. Terutama bagi para pria biasanya ya. Wanita juga banyak sih yang ngopi, tapi pria ini jauh lebih banyak biasanya ya. Minimal di pagi hari atau ya karena ngopi itu mungkin bagi sebagian orang merupakan hal yang menyenangkan pemirsa ya. Apalagi karena topik kita kali ini masih berhubungan dengan kopi, yaitu tentang 8 manfaat minum kopi di pagi hari. Nah, ya, menarik banget nih hari ini topiknya. Nah, sejumlah orang tentunya memang punya kebiasaan menyeruput secangkir kopi hangat tentunya di pagi hari ya. Minum kopi di pagi hari membuat kita biasanya segera terjaga ya kalau misalnya kita baru bangun tidur atau apa. Ini kembali seger nih dan siap tentunya untuk menjalani aktivitas harian kita. Nah, oleh karena itu ada kabar baik nih bagi para pencinta kopi. Nah, saya yakin banyak nih pencinta kopi di rumah ya, bahwa ternyata mengkonsumsi minuman berkafein ini, terutama di pagi hari, memiliki dampak positif untuk tubuh ya. Banyak orang yang mengawali rutinitas harian dengan minum secangkir kopi di pagi hari pastinya ya. Dan sejumlah orang percaya bahwa mengawali hari dengan minum kopi ternyata bisa meningkatkan semangat dan konsentrasi untuk bekerja. Terutama saya nih, saya juga sering banget begitu ya. Jadi kalau mau meningkatkan mood atau mood booster saya, wah ini ngopi cukup nih ya. Termasuk saya pastinya ya. Nah, apalagi nih menurut penelitian dengan mengkonsumsi kopi rendah gula nih, pastinya ya yang rendah gula nih, tak lebih dari 2 cangkir sehari ternyata dapat berdampak positif loh bagi kesehatan. Nah, untuk mendapatkan kesehatan dari secangkir kopi, ada informasi penting nih bagi pemirsa bahwa ternyata minuman kopi ini sebaiknya dikonsumsi pada waktu terbaiknya. Oh, apaan tuh waktu terbaiknya ya? Apaan sih sebenarnya waktu terbaiknya? Nah, minum kopi atau minuman lain yang mengandung kafein sebaiknya memang disesuaikan dengan yang namanya ritme sirkadian. Nah, pemirsa pasti baru tahu nih namanya ya, atau mungkin sudah tahu ya. Nah, yang namanya ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian adalah jam biologis tentunya yang kita semua punya ya, yang mengatur kapan saat kita mau tidur, makan, sampai tentunya mengendalikan hormon stres atau kortisol di dalam tubuh kita. Nah, hormon kortisol ini dapat mengubah cadangan energi di tubuh kita sehingga menjadi glukosa pemirsa ya, sehingga meningkatkan kewaspadaan atau konsentrasi kita. Nah, sedangkan saat tidak ada kortisol, tubuh kita jadi mengantuk biasanya ya atau tidak konsentrasi. Nah, siapa nih yang suka ngantuk dan juga tidak konsen ya. Nah, ini juga nih ya. Nah, ini artinya pemirsa bahwa dengan minum kopi saat tubuh mengeluarkan hormon kortisol berarti melipat gandakan stres di dalam tubuh kita. Jadi nggak boleh ya. Nah, atau tidak dianjurkan mungkin tepatnya, bukan tidak boleh, tapi tidak dianjurkan. Nah, sebaliknya nih, jika minum kopi dilakukan ketika kadar kortisol tubuh kita sedang rendah,
Ya, kita malah bisa mengerjakan sesuatu tanpa gelisah. Artinya, itu akan jauh lebih berguna bagi kita, gitu ya. Nah, ada info yang baik nih bagi kebanyakan orang yang bangun sekitar pukul 6 pagi. Siapa yang bangun pukul sekitar 6 pagi? Saya sendiri sebenarnya sekarang sudah bangun sekitar pukul 5 ya, kalau saya ya. Nah, bahwa ternyata kadar kortisol di dalam tubuh kita naik nih. Pemirsa perlu catat nih ya. Naik pada pukul berapa aja? Yang pertama nih, pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Nah, tuh ingat tuh ya. Kemudian pukul 12 sampai pukul 1 siang atau pukul 13 siang. Nih, catat nih ya. Dan pukul 17.30 sampai dengan pukul 18.30 sore. Ya, nah artinya, ingat kembali seperti tadi saya katakan kalau hormon kortisol kita naik, tidak disarankan untuk minum kopi ya justru ya. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan adanya informasi mengenai siklus tersebut, maka kita disarankan untuk minum kopi saat level kortisol dalam tubuh yang sedang rendah. Kapan sih? Nah, ini makanya saya hari ini topiknya pas banget nih, yaitu pada saat pagi. Pukul 6 sampai dengan 8 pagi. Nah, karena sudah setelah pukul 9, hormon kortisol sudah mulai naik nih, ya. Atau pukul 10 nih, pemirsa juga boleh. Atau mau ambil sampai jam 12, itu juga boleh, ya. Nah, atau pukul 3 atau pukul 15 sore sampai dengan pukul 17 atau pukul 5 sore, itu juga boleh, ya. Silakan dipilih waktu terbaiknya pemirsa atau sempatnya kapan gitu ya. Nah, sesuai penjelasan di atas tentunya, penjelasan yang tadi saya maksudkan tentunya, waktu terbaik minum kopi sebenarnya adalah pagi sebelum pukul 9 tuh. Ya, siang pukul 10 sampai 12 dan menjelang sore hari. Namun perlu diingat nih sama pemirsa bahwa kopi atau minuman berkafein lainnya sebaiknya tidak dikonsumsi berdekatan dengan jam makan. Kenapa? Karena para ahli gizi menyarankan agar waktu minum kopi diberi jeda 1 jam dari waktu makan. Ya, sebab kopi atau minuman berkafein seperti teh dan coklat dapat menurunkan daya serap gizi nih, khususnya zat gizi. Nah, minum kopi atau yang biasanya ngopi ya di malam hari juga tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena bagi sebagian orang berisiko menyebabkan sulit tidur. Nah, waktu rekomendasi tersebut bisa disesuaikan tentunya berdasarkan tadi ya, ritme sirkadian dari masing-masing orang. Misalnya nih, kita punya kebiasaan bangun pukul 5 ya, seperti saya pukul 5 pagi. Berarti waktu minum kopi ideal tinggal dikurangi 1 jam dari rekomendasi tersebut. Atau maksudnya bukan 1 jam dari 1 jam sebelum pukul 5 ya, tapi rekomendasinya kan tadi jam 6 sampai jam 8. Nah, bisa minum kopi mulai jam 5. Atau dari jeda waktu dari 6 sampai 8 itu juga masih oke. Nah, ya, sekarang kita jadi tahu nih bahwa untuk aktivitas minum kopi pun ternyata ada waktu-waktu terbaiknya nih pemirsa, yaitu salah satunya di pagi hari. Jadi mulai saat ini minimal kita semua tahu nih ya, bahwa ternyata ada baiknya jika kita mulai aktivitas kita dengan menikmati kopi di pagi hari ya. Ditambah lagi nih pemirsa harus juga tahu nih bahwa menurut beberapa penelitian sekali lagi, selain mengandung antioksidan dan mineral penting yaitu seperti riboflavin, asam pantotenat, mangan, kalium, magnesium dan niacin dan juga beragam nutrisi, ada 8 nih. Nah, ini yang mau saya sharingkan ke pemirsa semua. Ada 8 manfaat minum kopi di pagi hari untuk kesehatan kita. Apa aja sih? Yuk, kita cek sama-sama ya. Yang pertama, ini dia nih. Meningkatkan fungsi otak. Tuh, ya ingat di pagi hari nih ya. Manfaat minum kopi di pagi hari yang sayang untuk dilewatkan sebenarnya adalah dapat meningkatkan fungsi otak, pemirsa. Ya, kopi, karena apa? Karena kopi mengandung kafein yang bersifat simultan sebenarnya. Artinya, kafein segera terserap ke aliran darah dan bergerak ke otak sesaat setelah seseorang minum kopi atau kita minum kopi. Nah, dampaknya nih, minum kopi dapat meningkatkan fungsi otak nih, termasuk daya ingat, kewaspadaan, fokus, sampai kemampuan dalam merespon sesuatu. Ya, nah yang kedua nih, nah itu yang pertama nih, ya, yang kedua membantu membakar lemak. Oh, kok bisa ya? Betul bisa, ya. Kandungan kafein yang terkandung dalam kopi dapat membantu membakar lemak, ya. Kenapa? Kafein tersebut merangsang sistem saraf dan memberikan sinyal kepada sel lemak agar segera memecah lemak di tubuh. Penelitian juga menunjukkan minum asupan berkafein dapat meningkatkan laju metabolisme yang berperan dalam membakar lemak sebanyak 3 sampai dengan 11% loh. Oh, lumayan kan? Ya.
Nah, studi lain juga mengungkapkan nih, efek kafein dalam membantu membakar lemak lebih efektif pada orang kurus ketimbang orang gemuk. Wah, untungnya saya sudah kurus nih ya. Nah, namun tentunya ada kemungkinan efek membantu membakar lemak ini kurang begitu manjur bagi mereka tentunya yang telah kecanduan minum kopi atau peminum kopi berat ya, atau peminum kopi dalam jangka panjang. Nah, kenapa? Karena sudah terbiasa mungkin ya. Nah, jadi kalau yang belum terbiasa ini kabar baik Bu, tentunya bagi Anda semua nih ya. Oke. Nah, yang ketiga nih. Oke, meningkatkan kapasitas kinerja fisik. Ya, manfaat minum kopi di pagi hari juga bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas kinerja fisik sampai dengan 12%. Asupan berkafein seperti kopi meningkatkan adrenalin di dalam darah sehingga tubuh lebih siap beraktivitas fisik secara intens. Ya, nah hal itu dipengaruhi oleh efek kafein tentunya sekali lagi kafein nih yang dapat memecah lemak di dalam tubuh seperti tadi sudah saya katakan. Dampaknya tubuh jadi memiliki bahan bakar ekstra dari metabolisme lemak tadi. Ya, nah bagi pemirsa yang ingin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik ya, lain intens, yang secara intens maksudnya ya, disarankan untuk minum kopi sekitar setengah jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya oke juga ya. Nah, karena apa? Karena bisa membantu membakar lemak dalam tubuh kita. Yang keempat, menurunkan risiko diabetes tipe 2. Ya, nah penyakit diabetes tipe 2 ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena berkurangnya kemampuan tubuh mengeluarkan insulin. Nah, diabetes tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi penyakit jantung, stroke, dan penyakit kronis lainnya. Ingat ya. Nah, kabar baiknya nih pemirsa, sebuah penelitian dan sebuah studi menyebut orang yang rajin minum kopi memiliki risiko diabetes tipe 2 lebih rendah ketimbang kalangan bukan peminum kopi. Nah, silakan pemirsa cek banyak tuh ya. Ini artikel-artikelnya di media massa maupun di web banyak. Ya, oke. Nah, yang kelima nih, masih manfaat minum kopi di pagi hari. Mencegah penyakit Alzheimer dan Parkinson. Nah, ini ya untuk orang-orang yang sudah senior nih, bagus banget nih ya. Orang tua yang berusia di atas 65 tahun berisiko tentunya terkena penyakit saraf degeneratif seperti Alzheimer dan juga Parkinson. Ya, penyakit tersebut memang sampai saat ini belum ada obatnya. Namun, penyakit saraf degeneratif ini dapat dicegah. Sekali lagi dicegah ya, bukan diobati. Dengan menjaga pola makan sehat, rajin olahraga, dan salah satunya adalah minum kopi. Kenapa? Masih menurut beberapa penelitian nih, ya. Di beberapa penelitian menunjukkan orang yang rajin minum kopi memiliki risiko penyakit Alzheimer lebih rendah 65% loh, ketimbang bukan peminum kopi. Nah, studi lainnya juga mengungkapkan orang yang rutin minum kopi memiliki risiko penyakit Parkinson lebih rendah 32-60%. Jadi kalau mau diambil rata-rata sekitar 50% daripada yang bukan peminum kopi, ya, dari beberapa penelitian tersebut. Nah, ini luar biasa nih, ya. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang keenam nih, menjaga kesehatan hati. Bisakah ya? Emang bisa. Hati yang mana gitu ya? Kalau hati yang luka, tidak ya. Nah, manfaat minum kopi di pagi hari lainnya yakni membantu menjaga kesehatan hati nih. Karena hati adalah organ yang menjalankan beragam peran vital bagi tubuh. Sayangnya, banyak penyakit yang rentan menyerang hati nih, termasuk hepatitis, diantaranya fatty liver, dan lain-lain. Nah, penyakit hati kebanyakan disebabkan oleh sirosis atau pertumbuhan jaringan parut di hati. Nah, menariknya nih pemirsa, minum kopi maksimal 4 gelas per hari, maksimal ya, dapat mencegah seseorang terkena sirosis. Ya, itu ya. Nah, yang ketujuh nih, membantu melawan depresi. Bener nggak sih nih ya yang suka depresi? Ya, mudah-mudahan nggak ada ya pemirsa di sini yang suka depresi ya. Semuanya ceria, semuanya semangat ya. Nah, tapi bagi yang sering merasa depresi, nah depresi itu merupakan gangguan kesehatan mental yang dapat menurunkan kualitas hidup sebenarnya dari penderitanya. Sebuah penelitian dari Harvard membuktikan wanita yang minum 4 cangkir kopi per hari dan juga pria nih memiliki risiko terkena depresi 20% lebih rendah ketimbang wanita atau pria yang bukan peminum kopi. Nah, penelitian lain juga membuktikan orang yang rajin minum kopi cenderung tidak mengakhiri hidupnya. Wah, atau bunuh diri mungkin ya, karena depresi. Karena depresi itu kalau sudah berat, wah, akibatnya banyak ya. Salah satunya juga adalah bisa suicide atau bunuh diri seperti itu ya. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan nih, menurunkan resiko kanker hati dan kolorektal. Nah, potensi manfaat minum kopi di pagi hari lainnya yakni mencegah kanker hati dan juga kolorektal.
Kedua jenis kanker di atas merupakan termasuk dalam 10 besar penyebab kematian akibat kanker di seluruh dunia. Nah, meskipun manfaat minum kopi di pagi hari sangat menjanjikan nih pemirsa, namun ingat sekali lagi kita perlu cermat nih dalam menikmati kopi. Nah, ya cermat itu artinya kita perlu pilih-pilih nih, sehatnya nih kopinya gitu ya. Nah, terutama bagi penderita penyakit asam lambung, biasanya sering dibuat khawatir nih kan pastinya saat akan mengkonsumsi kopi, betul ya? Nah, ada nggak nih yang punya asam lambung berlebih? Pastinya ada ya. Nah, termasuk saya. Nah, nanti pemirsa juga saya kasih tahu nih tipsnya ya. Nah, ini sebenarnya disebabkan pemirsa, minuman ini mengandung kafein dan bersifat asam, sehingga berpotensi membuat asam lambung naik. Padahal nih pemirsa, sebenarnya mencegah penyakit asam lambung bisa dilakukan dengan menjaga asupan dan gaya hidup sehat. Misalnya, menghindari makanan atau minuman tertentu yang terlalu asam, terlalu pedas, atau mungkin juga berlemak. Itu juga bisa. Ya, nah, itulah 8 manfaat minum kopi di pagi hari ya. Memang sepertinya selama ini banyak orang minum kopi di pagi hari agar bisa fokus bekerja di sepanjang hari ya. Saya terutama sudah di pengalaman pribadi ya. Namun perlu pemirsa ketahui bahwa ternyata sebenarnya bukan hanya itu manfaat kita minum kopi. Mengkonsumsi kopi sebenarnya juga bisa bermanfaat untuk menunjang performa olahraga nih. Bagi yang gemar olahraga, siapa nih yang gemar olahraga pemirsa nih? Pasti ada ya. Nah, bagi pemirsa yang suka olahraga, pastinya kalau suka olahraga lari, pasti juga bisa berlari jadi lebih jauh nih, ya. Yang suka lompat-lompat, jadi melompat lebih tinggi. Atau mengangkat beban, yang suka angkat-angkat beban nih, pasti bisa mengangkat beban yang lebih berat, ya. Nah, karena kenapa? Karena kafein merupakan zat yang teruji, ternyata dapat menambah energi. Nah, makanya nggak heran nih, banyak suplemen berenergi di pasaran seperti minuman atau camilan yang kalau pemirsa cek nih, ya di situ banyak mengandung kafein. Nah, ya. Nah, riset yang terbitkan di jurnal Nutrients pada Oktober 2019 yang lalu juga menyebut bahwa minum kopi sebelum berolahraga dapat meningkatkan performa nih bagi pria maupun wanita. Salah satu efek kafein adalah stimulan alias merangsang sistem saraf pusat. Nah, ini sebenarnya yang membuat kita merasa terjaga atau semangat terus ya atau fokus biasanya ya dalam bekerja. Nah, efek ini juga terasa sebenarnya pemirsa untuk olahraga karena kafein bisa membuat orang tentunya lebih waspada, ya, juga kemudian jadi lebih fokus, terutama yang khusus biasanya yang khusus atletik ya, lari, lompat dan juga yang lain-lainnya. Nah, selain membantu pikiran fokus, kafein juga dapat meningkatkan koordinasi tubuh saat kita berolahraga. Nah, minum kopi secara teratur nih dapat juga membantu menyiapkan cadangan energi nih untuk olahraga nih ya. Kan kita butuh banyak energi nih saat olahraga nih. Ini bisa juga. Artinya minum kopi sebelum olahraga membuat tubuh punya energi lebih banyak sebenarnya. Dan intensitas atau durasi alias performa olahraga menjadi lebih baik. Ya, nah sementara itu ada sebuah studi lagi nih. Ini banyak nih studinya yang diterbitkan oleh Journal of Pain ya di tahun 2007 yang menyebut kafein membuat kita tidak merasa gampang capek nih atau nyeri otot saat olahraga. Nah, kenapa? Karena hal itu terkait peningkatan oksidasi lemak saat kita mengkonsumsi kafein. Nah, saya punya tips lagi nih ya. Saya bagikan tips lah ya. Kalau sekarang mungkin di webinar ini bagi pemirsa lebih penting banyak mendapatkan tips ya. Nah, bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan manfaat yang optimal dari minum kopi saat kita olahraga? Ada beberapa caranya nih ya. Catat juga ya, antara lain satu, takarannya harus pas. Konsumsi kopi 3-6 mg kafein per kilogram berat badan. Ya, lihat ada di sasetnya atau mungkin di bungkusnya ada tuh ya, per miligramnya kafeinnya ada ya. Nah, masih menurut Mayo Clinic, kandungan kafein dalam secangkir kopi adalah 95 sampai 200 mg, tergantung jenis kopinya pastinya. Nah, pemirsa yang punya berat badan 60 kg, saya lewat nih ya, 70 saya ya. Berarti minum kopi 1 cangkir kopi sudah cukup. Atau untuk saya 1,5 cangkir masih oke. Ya, gitu cara ngitungnya ya. Nah, yang kedua, waktu yang pas. Kopi untuk olahraga paling pas dikonsumsi menjelang aktivitas fisik. Ya, karena efek kopi tidak berlangsung sepanjang hari, pemirsa, ada batasnya. Jadi saat kita mau berolahraga, minum kopi 1 jam sebelum olahraga. Nah, sehingga waktu tersebut cukup untuk menjaga performa kita selama 4 jam ke depan. Jadi, kalau kita konsumsi kopi 1 jam sebelum olahraga, 4 jam ke depan kita pasti masih punya tenaga dan energi. Yang ketiga, makan dan minum yang cukup.
Nah, karena selain kafein nih, jaga energi di tubuh dengan memberikan asupan makanan dan minuman yang cukup. Pilih menu karbohidrat kompleks dan juga jaga cairan dalam tubuh agar tidak terkena dehidrasi, terlebih saat minum kopi. Karena kopi itu bersifat diuretik ya, yang dapat merangsang produksi air seni. Jadi, silakan Bapak Ibu sekalian awasi atau pantau asupan kopi Anda sepanjang hari saat kita berniat minum kopi untuk meningkatkan performa olahraga. Ini khusus untuk olahraga tapi lah ya. Oke. Nah, meskipun minum kopi sebelum olahraga disebut baik untuk menunjang performa kita, silakan pemirsa kembali perhatikan kondisi tubuh kita ya. Efek kafein tentunya dalam metabolisme tubuh kita bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, menurut rekomendasi dari pakar kesehatan, konsumsi kafein sepanjang hari tidak boleh lebih dari 400 mg. Artinya, kalau tadi sudah saya sebutkan, dalam kopi itu terdapat 200 mg, ya paling yang hanya satu cangkir kopi itu 200 mg, ya berarti hanya kalau 400 mg tidak boleh lebih dari 2 cangkir, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa manfaat kopi bagi kesehatan kita, pada webinar kali ini saya juga membagikan beberapa tips untuk dibagikan bagi pemirsa yang punya penyakit GERD nih, atau MAH nih. Mengapa sih? Kenapa saya perlu informasikan? Karena banyak sekali nih pemirsa webinar yang bertanya nih, saya kan suka minum kopi nih, tapi saya punya MAH, aman nggak sih sebenarnya? Nah, saya jawab ya, pemirsa bisa kok menikmati minuman kopi ini, asal tahu caranya. Gimana caranya? Nah, ini caranya ya. Yang pertama, batasi porsinya. Ya, buat pemirsa yang mengidap punya MAH, sebaiknya batasi minum kopi maksimal 1 cangkir dalam sehari. Kalau lebih, asam lambungnya pasti akan naik, sehingga menyebabkan MAH kambuh. Kedua, pilih biji kopi yang berkadar asam rendah. Nih, sejumlah varietas kopi memiliki kadar asam lebih rendah ketimbang yang lain. Pemirsa mesti cermat nih, kita harus pandai-pandai dalam memilih jenis kopi yang ingin kita nikmati. Selain varietas, kadar asam dan kafein dalam kopi juga dipengaruhi oleh apa? Fermentasi, pemanggangan, sampai teknik penyeduhan. Nah, campuran dari kopi jenis Arabica dan Robusta dapat menjadi salah satu solusi bagi pemirsa yang ingin menikmati kopi tanpa khawatir akan mengalami gangguan asam lambung. Ini karena kopi jenis Arabica, campuran antara Arabica dan Robusta biasanya memiliki kadar asam, maksud saya kopi jenis Arabica ya, biasanya memiliki kadar asam yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis Robusta. Nah, ya, biasanya. Pemirsa bisa lihat tuh kalau kita beli kopi nih, ya. Nah, jadi campuran antara keduanya bisa menetralisir antara keasaman dari kopi tersebut. Ya, oke. Yang ketiga, tambahkan susu. Nih, penting juga ya. Minum kopi yang ditambah dengan campuran susu ataupun yang sudah 2-in-1 praktis akan membuat kandungan kafein kopi lebih rendah ketimbang minum kopi hitam biasa atau espresso. Ya, jadi yang punya MAH sebaiknya ya hindarilah ya minum kopi hitam nih, ya pakai yang ada susunya karena hal ini akan mencegah asam lambung kita naik. Namun perlu diingat jangan lupa untuk memilih susu atau creamer yang rendah lemak supaya kalorinya tetap terjaga ya. Jangan sampai kita jadi gemuk gara-gara susunya itu. Selain itu pastikan pemirsa semua tidak memiliki masalah alergi terhadap produk-produk yang berbahan susu yang nantinya tentunya dapat menjadi pemicu penyebab adanya intoleransi terhadap laktosa atau susu ya. Nah, itulah beberapa manfaat dan juga tips-tips dalam menikmati kopi di pagi hari yang pemirsa bisa coba di rumah nih. Nah, setelah kita mengetahui manfaat minum kopi dan juga manfaat lainnya tentunya bagi kesehatan kita, hari ini saya akan memperkenalkan produk kopi yang sangat luar biasa dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya yang ada di pasaran ya, yaitu apa namanya? Produk Kaisar Kopi Ginseng. Ini dia namanya. Ya, ini dia produknya. Ya. Nah, ada yang besar dan ada yang kecil. Silahkan pemirsa pilih ya. Nih dia produknya. Oke. Nah, pemirsa bisa lihat ya di layar juga ada ya. Oke. Nah, Kaisar Kopi Ginseng merupakan salah satu produk yang menjadi favorit saya di Kompak nih. Saya suka sekali sebenarnya dengan produk Kaisar Kopi Ginseng ini karena menurut saya Kaisar Kopi Ginseng yang ada di Kompak ini luar biasa dan berbeda dengan kopi yang ada di pasaran. Kenapa? Karena kopi Kaisar ini merupakan kopi instan nih. Seperti saya katakan tadi, perpaduan kopi Arabica dan Robusta dengan kandungan ekstrak ginseng alami yang sangat berkhasiat bagi tubuh. Nah, selain itu, creamer yang ada dalam kopi Kaisar ini merupakan perpaduan dari creamer rendah lemak dan gula yang rendah kalori, sehingga tidak membuat kita gemuk. Nah, ditambah lagi nih pemirsa, ginseng yang ada di dalam kopi ini memiliki manfaat yaitu berguna untuk meningkatkan stamina, membantu melancarkan peredaran darah, memperlambat proses penuaan, meremajakan kulit, muka tentunya, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, menyehatkan jantung, ginjal, hati, serta menambah daya tahan tubuh pastinya.
Nah, pemirsa pasti banyak yang udah tahu nih kalau ginseng itu manfaatnya apa aja kira-kiranya. Nah, itu dia ya. Manfaat yang banyak itulah yang membuat Kaisar Kopi Ginseng ini luar biasa dan selalu menjadi favorit saya. Nah, ya. Nah, ternyata dalam kandungan ini banyak sekali manfaatnya ya pemirsa. Jadi buat pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan acara ini dan ingin selalu sehat, ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk mengkonsumsi produk Kaisar Kopi Ginseng ini ya. Karena produk ini telah terbukti memberikan manfaat kesehatan yang banyak bagi kita semua ya. Nah, saat ini bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan produk ini tidak perlu khawatir untuk mendapatkannya. Bisa mendapatkan produk Kompak ini dengan cara menghubungi teman yang sudah bergabung di Kompak atau melalui training center dan juga kantor cabang terdekat yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman melalui jasa pengiriman cepat ke rumah Anda. Ya, bisa juga melalui website Kompak di www.kompak.co.id dan juga aplikasi Kompak Mobile di smartphone Anda. Silakan dipilih salah satu cara saja yang termudah untuk Anda ya. Jadi saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkan produk-produk Kompak karena semuanya sudah serba online dan mudah untuk dilakukan. Ya, baik. Pemirsa, kita sudah hampir sampai di akhir webinar kita. Namun sekali lagi saya ingatkan bagi mitra bisnis Kompak maupun pemirsa di rumah untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau Jumat ya. Karena kami masih akan menghadirkan berbagai topik-topik menarik seputar bisnis dan produk Kompak yang pastinya bermanfaat bagi Anda semua. Dan mudah-mudahan tentunya juga kami berharap akan ada banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat yang bisa diambil dari pembicaraan kita kali ini ya. Dan saya juga ingin mengingatkan pemirsa di rumah untuk mengundang rekan-rekan dan sanak saudara tercinta untuk bergabung dan mengikuti webinar kesehatan online nih melalui Zoom yang akan diselenggarakan pada, catat ya, hari Sabtu tanggal 6 November. Atau Sabtu depan, bukan Sabtu ini ya, Sabtu depan. Pada pukul 14 atau pukul 2 sampai 15.00 WIB. Ingat WIB ya, dengan topik mengenal sinusitis, penyakit yang disebabkan peradangan pada dinding sinus. Ya, yang akan dibawakan oleh seorang dokter juga sekaligus pakar dan praktisi kesehatan yang sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang kesehatan, yaitu Dr. Johannes Fong. Silakan pemirsa mengundang teman-teman dan sanak saudara tercinta untuk bergabung dan mengikuti webinar kesehatan tersebut secara online melalui Zoom webinar. Dan pastikan pemirsa mengikuti webinar tersebut dan mencatat tanggalnya untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai sinusitis dan apa bahayanya bagi kita serta bagaimana kita bisa mencegahnya. Ya. Dan akhirnya seperti janji saya di awal, saya akan membacakan kuis webinar untuk minggu ini. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya ya. Sebutkan minimal 3 manfaat minum kopi di pagi hari. 3 saja ya. Sebutkan minimal 3 manfaat minum kopi di pagi hari. Gampang kok ya. Jawaban kuis bisa pemirsa kirimkan ke WhatsApp Kompak di 081584436326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Pengumpulan jawaban kuis kami terima paling lambat tanggal 5 November 2021 dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya ya. Nah, akhir kata tentunya atas nama semua kru yang bertugas hari ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya Nicholas Yosi, tentunya mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga Anda semua sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan kita akan berjumpa lagi dalam webinar selanjutnya ya. Dan stay tune terus di komen webinar dan tetaplah sehat bersama produk-produk Kompak. Ingat ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ingat jangan lupa kopinya. Kita seruput kopinya.